I'ma make it burn. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sis kembali lagi di channel YouTuber Bingung. Kali ini kita beda topik, yaitu tentang kesehatan. Kita tahu pandemi masih belum berlalu. Kondisi seperti ini, bro ya. Sabar, mohon sabar, cobaan. Ini, bro, kita ada kabar terbaru mengenai vaksinasi. Tentunya untuk bagi nakes, ya kita ini itulah, bro. Masalahnya seperti itu. Kita ini akan direncanakan untuk dilakukan vaksinasi tahap ketiga dengan tipe vaksin yang berbeda, yaitu mRNA. Ini aku tadi baru dapat selebaran dari dokterku, bro. Ini ya, kita bahas, nanti kita bacakan aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan saya bantu jawab juga. Kalau nggak bisa jawab, saya tanyakan dokter saya. Kalau saya juga tanya, ya nggak tahu nanti siapa yang jawab. Mungkin teman-teman dari tenaga kesehatan yang lain bisa bantu juga jawab ya. Oke, ini ada selebaran dari PAPDI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Ini kuterima dari kemarin. Ya, kemarin karena sekarang sudah jam 0:52, jadi masuk hari berikutnya ya. Oke, lanjut saja. Pertanyaan pertama adalah, mengapa tenaga kesehatan nakes ya di Indonesia diprogramkan untuk mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 dengan jenis mRNA? Oke, jawabannya adalah nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 dan memiliki risiko tinggi untuk tertular COVID-19. 6 bulan sejak vaksinasi, nakes antibodi diperkirakan mulai berkurang, sehingga penting bagi nakes untuk diberikan vaksin booster COVID-19, terutama untuk menghadapi varian-varian baru. Oke, cukup jelas sebenarnya sih. Cuma pertanyaan, kalau varian baru, vaksin baru lagi, divaksin lagi, varian baru, vaksin lagi. Efektifkah itu? Oke, ya. Kalau menurut teman-teman gimana ini? Oke ya. Tapi kalau vaksinasi antibodi selama 6 bulan, pasca vaksinasi turun, kok bisa ya? Padahal kalau vaksinasi untuk yang lain seperti hepatitis B, itu titernya cukup bagus, bro. Saya waktu vaksinasi tahun berapa itu, dan saya cek lagi titernya masih bagus. Tahulah, mungkin ada teman-teman yang lain punya jawaban. Kita lanjut aja pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana efektivitas kombinasi dua vaksin inactivated yang dilanjutkan dengan vaksinasi mRNA ini? Apakah sudah ada penelitian yang mendukung? Bagaimana tingkat proteksinya terhadap varian-varian baru yang muncul? Nah, ini, bro, biasanya untuk vaksin itu dan boosternya itu dilakukan dengan tipe yang sama. Kalau misalnya inactivated dengan inactivated. Yang kemarin Sinovac, ya tahap 2-nya dengan Sinovac loh. Oke, ini jawabannya. Ini adalah penelitian yang ada menunjukkan antibodi yang terbentuk pasca vaksinasi booster mRNA naik cukup signifikan dan proteksi terhadap infeksi COVID-19 juga meningkat. Walaupun belum ada hasil studi khusus untuk vaksinasi inactivated yang dilanjutkan dengan vaksinasi booster mRNA. mRNA ya, bro ya, ingat ya. Vaksinasi mRNA diketahui memiliki efikasi yang lebih baik terhadap varian baru dibandingkan dengan platform vaksin lainnya. Cara ini sudah digunakan di Uni Emirat Arab dan Bahrain, namun dengan merek vaksin yang berbeda. Kalau nggak salah ini dengar-dengar ini Moderna ya rencana kita nanti ya. Tuh, bro. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Saya sudah periksa antibodi pasca vaksinasi COVID-19 dan hasilnya masih tinggi. Apakah karena saya nakes? Sebaiknya tetap menjalankan vaksin booster dengan jenis mRNA. Jawabannya sepertinya sebaiknya tetap melaksanakan booster dengan platform mRNA. Hal ini disebabkan cut-off antibodi yang terbentuk pasca vaksinasi
masa vaksinasi kedua dengan belum diketahui secara pasti berapa nilai yang protektif terhadap infeksi COVID-19. Selain itu, efektivitas vaksinasi sebelumnya terhadap varian baru seperti varian Delta atau akan berkurang, sehingga akan tetap perlu dilakukan vaksinasi booster pada nakes. Siap-siap suntik bro ya. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu karena sebelumnya saya membaca bahwa efektivitas vaksin inactivated meningkat setelah diberikan 3 kali, saya sudah mendapatkan vaksin inactivated sebanyak 3 kali. Apakah saya sudah mendapatkan vaksinasi booster dengan jenis mRNA ini? Hingga saat ini belum ada penelitian lebih lanjut untuk vaksinasi keempat. Jika sudah divaksinasi 3 kali dengan vaksin inactivated, maka saat ini tidak perlu untuk vaksinasi booster. Sebentar, ini ada pertanyaan juga ini aku. Kalau seandainya sudah vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, dan kemudian saya ketiga itu langsung kontak dengan virusnya dan saya dinyatakan positif. Nah, ini pertanyaan gimana ya? Apakah seperti saya ini juga wajib ini untuk vaksinasi mRNA ini? Nanti teman-teman bisa jawab ya. Next, pertanyaan kelima yaitu apa saja efek samping vaksinasi mRNA ini yang perlu diperhatikan? Apakah efek samping akan lebih banyak pada penggunaan vaksin kombinasi seperti vaksin inactivated dan vaksin mRNA? Jawabannya di sini, efek samping vaksin mRNA yang muncul secara umum sama dengan infeksi COVID-19 umum. Oke, reaksi anafilaksis setelah pemberian vaksin mRNA perlu menjadi perhatian khusus karena kandungan protein glycopeg ya pada vaksin mRNA ini. Sama dengan vaksinasi lainnya, pada setiap pemberian vaksin, kit anafilaksis harus tersedia dan observasi sudah vaksin harus dikerjakan dengan efek samping pasca vaksinasi kombinasi. Studi kasus untuk menunjukkan efek samping vaksinasi kombinasi lebih banyak terjadi dibandingkan dengan vaksinasi memakai platform yang sama, namun umumnya ringan. Sebentar, pertanyaan lagi, kalau seandainya dengan platform yang berbeda, apakah protapnya sama dalam proses observasi? Ya, biasanya dulu kan awal tahap 1 kan 30 menit. 30 menit setelah vaksinasi untuk penyuntikan, ya itu akan dilakukan observasi selama 30 menit. Nah, tahap kedua berubah lagi jadi yang masyarakat kemarin menjadi 15 menit ya dengan interval 28 hari. Kalau yang pertama kan intervalnya kan suntikan pertama dengan suntikan kedua adalah 14 hari. Kalau salah. Nah, apakah dengan yang mRNA ini akan berubah atau sama? Kita tanya nanti ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat, saya mengalami reaksi alergi pada vaksin COVID-19 sebelumnya. Apakah saya dapat menggunakan vaksin mRNA ini? Langkah apa yang sebaiknya saya lakukan? Oke, kita baca dulu. Kontradiksi absolut dari vaksinasi adalah jika seorang memiliki reaksi alergi berat terhadap komponen vaksin tersebut atau ringan alergi berat terhadap vaksinasi dosis sebelumnya dengan platform yang sama. Konsultasikan dengan dokter ahli alergi imunologi klinik untuk tata laksana dan saran lebih lanjut. Oke, ini saya juga ngerti ini. Tapi memang harusnya dikonsulkan ya. Konsulkan. Kalau kelas puskesmas belum bisa ini. Pasti dirujuk nanti. Oke, next. Pertanyaan ketujuh, saya sudah vaksinasi COVID-19 2 kali dengan jenis inactivated. Saat ini saya sedang isoman karena terkena COVID. Nah, ini pertanyaan tadi saya ini. Kapan sebaiknya saya diberikan vaksin booster mRNA ini? Apakah harus menunggu swab PCR saya menjadi negatif? Jawabannya, walaupun belum dapat dipastikan kapan waktu terbaik pemberian vaksin sesudah terkena infeksi COVID-19, vaksin booster dapat diberikan ketika kondisi stabil dan PCR sudah negatif. Berarti iya ya, berarti harus nunggu hasil swab negatif dulu ya, dan otomatis nggak mungkin kalau kondisi sakit divaksin nggak mungkin kan ya. Selanjutnya, studi terbaru menunjukkan antibodi yang terbentuk setelah pemberian vaksin lebih tinggi pada yang sudah pernah terinfeksi dibandingkan dengan yang tidak. Oke, bagus ya. Next, pertanyaan ke-8. Saya baru vaksinasi COVID-19 inactivated 1 kali. Belum sempat melakukan vaksinasi kedua, apakah saya boleh langsung menggunakan vaksin mRNA ini?
sebagai vaksin kedua? Jawabannya boleh saja, namun sebaiknya dilengkapi dulu vaksinasi kedua ya, vaksin inactivated-nya ya. Lalu kemudian diberikan vaksinasi booster dengan mRNA agar kemudian efek samping yang lebih minimal. Walaupun belum ada publikasi mengenai efek samping kombinasi vaksin inactivated dan mRNA. Berdasarkan tadi yang mengkombinasikan vaksinasi viral vektor dengan mRNA, efek samping sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan viral vektor saja. Sebentar, agak kurang paham ini. Jadi intinya yang menggunakan mRNA ya itu lebih berisiko berarti memiliki efek samping ya. Oke ya, jadi sabar aja, nanti bagian observasi standby bro. Next, pertanyaan ke-9. Saya belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebelumnya karena baru melahirkan. Sebentar, baru melahirkan. Hamil aja udah bisa katanya kemarin kan. Hamil aja boleh kok. Sebentar. Oke itu. Apakah saya harus vaksinasi COVID-19 inactivated dulu, kemudian baru vaksin mRNA, atau saya sebaiknya disuntik vaksin mRNA dulu kali? Oke, jawabannya kedua opsi dapat dilakukan. Namun sebaiknya untuk vaksinasi pertama dan kedua diberikan dengan platform yang sama agar efek samping yang timbul lebih optimal. Oke, kopi. Setuju. Ada pertanyaan? Mungkin ada teman-teman tanyaan, langsung komen ya. Pertanyaan selanjutnya, saya sudah mendapatkan vaksinasi pertama dengan Sinovac dan kedua dengan AstraZeneca. Emang boleh dengan platform yang berbeda? Apakah saya juga sebaiknya melakukan vaksinasi booster mRNA? Studi kasus yang menggabungkan 3 platform vaksin seperti ini belum ada. Namun, karena diperkirakan kadar antibodi pada nakes sudah berkurang, vaksin booster dapat dilakukan. Oke, jadi belum ada aturan pasti ya. Mau pertama pakai A, kedua pakai B, ketiga pakai C, boleh ya. Tapi sarannya memang seperti awal harus platform yang sama. Sinovac dulu bro, untuk meminimalkan resiko anafilaksis atau efek samping yang lain lah. Oke, next. Apakah vaksin mRNA ini boleh digunakan jika nakes dalam keadaan hamil ya atau menyusui? Vaksin mRNA ini boleh diberikan pada ibu hamil secara umum, aman dan telah disetujui oleh WHO. Oke, tidak dibutuhkan pemeriksaan kehamilan sebelum vaksin booster ini. Hingga saat ini belum ada data keuntungan dan risiko pemberian vaksin mRNA pada ibu hamil yang menyusui. Namun karena vaksin mRNA bukan merupakan vaksin virus hidup, mRNA tidak masuk ke dalam inti sel dan didegradasi segera. Kemungkinan menimbulkan risiko pada bayi yang disusui sangat kecil. WHO merekomendasikan penggunaan vaksin mRNA pada ibu yang menyusui dan tidak merekomendasikan penghentian menyusui karena vaksin ini. Oke, still ya. Jadi vaksin ini yang inactivated ini juga ya. mRNA ini tidak masuk ke inti sel karena dia tidak aktif juga toh pastinya. Oke. Jadi aman lah, insyaallah. Oke, habis kayaknya. Cukup sekian teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya juga masih ada beberapa pertanyaan yang menggantung tadi. Besok mungkin ya kita cari lagi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.